Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan, edisi hari Sabtu tanggal 15 Juli. Adapun firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Dan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari ayat yang ke-6 yang saya bacakan demikian. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Dan yang menjadi tema adalah mengenal Allah melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yerusalem merupakan kota kudus Allah, dan juga di mana bait Allah berada. Namun bangsa Israel, terkhususnya Yehuda, mengalami keruntuhan dan kehancuran karena dosa-dosa mereka. Sehingga mereka menderita dan mengalami berbagai penghukuman dari Allah. Lalu sebuah pertanyaan penting yang mungkin dapat kita jadikan sebagai bahan untuk kita renungkan supaya kita dapat memahami dalam setiap tindakan-tindakan Allah, yaitu apakah tindakan penghukuman Allah untuk umatnya karena Allah membenci umatnya? Ternyata hal yang sebenarnya tidak demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tidak demikian adanya, sebab apa yang terjadi dan yang menjadi tindakan Allah semata-mata wujud kasih-Nya yang besar dan membuat umatnya dapat melihat serta mengenal akan kuasa-Nya. Jadi Allah melakukan tindakan melewati para utusan-utusannya atau para nabi yang memberitakan, menyampaikan nubuat-nubuat tentang apa yang terjadi dalam firman Tuhan atau apa yang akan terjadi dalam kehidupan umatnya, adalah merupakan bagaimana mau memberikan kita satu pemahaman bahwa Allah memang satu-satunya pengendali utama dalam proses perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita terima adalah merupakan hal yang berisi isi hati Allah. Jadi untuk dapat mengenal Allah, tentunya kita dapat juga atau harus mengetahui apa yang menjadi isi hati dan kehendak Allah. Salah satunya melewati firman-Nya. Karena dengan demikian, melewati firman-Nya lah kita memahami kehendak dan maksud Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang disampaikan oleh para nabi adalah salah satu cara Allah menyatakan diri, supaya umatnya
merasakan akan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dan firman-Nya juga berisi aturan-aturan, berisi hukum-hukum, supaya umatnya hidup di dalam ketertiban, supaya umatnya hidup di dalam keteraturan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengerti sebuah instruksi atau sebuah perintah, maka tentunya pada saat kita akan melaksanakannya, maka itu akan seturut dan sesuai dengan apa yang ada di dalam perintah tersebut. Nah, demikian juga yang mau kita lakukan dalam mengenal Allah melalui firman-Nya. Supaya dengan demikian kita tidak salah dalam melangkah, supaya dengan demikian kita betul-betul tahu akan setiap tindakan-tindakan Allah terhadap umatnya. Maka oleh sebab itu, taruhlah seluruh iman dan keyakinan kita pada kemampuan Allah untuk mengendalikan jalannya sejarah serta mengendalikan proses perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sekalian kami boleh mendengarnya, yang telah diberitakan kepada kami. Materaikanlah firman itu di dalam hati kami, supaya kami dapat melakukannya. Ketika kami mengerti dan memahami, tentunya kami dapat mengenal Engkau melewati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas sukacita, damai sejahtera, keamanan, ketentraman, keselamatan. Kami bersyukur atas kegembiraan hati. Kami bersyukur atas setiap apa yang boleh kami nikmati, yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan dan melihat akan setiap tindakan-tindakan Tuhan bertujuan supaya kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.